Di video kali ini kita akan berimajinasi. Bayangin teman-teman punya dua ayah yang sama-sama ngajarin tentang uang. Ayah miskin berkata, belajarlah yang giat dan carilah pekerjaan yang aman. Sementara itu ayah kaya bilang seperti ini, pelajarilah bagaimana uang bekerja, lalu belilah aset. Dua nasihat ini sederhana banget kedengarannya. Namun, cara berpikir dibaliknya bisa menentukan masa depan finansial kita. Inilah inti dari buku karya Robert Kiyosaki yang berjudul Rich Dad Poor Dad. Buku ini bukan cuma ngajarin gimana mendapatkan gaji yang besar. Buku ini tentang pendidikan finansial yang membentuk cara kita memandang uang. Selanjutnya, kita bakal lihat 3 pelajaran utama dari buku ini. Pelajaran pertama, orang kaya tidak bekerja untuk uang. Uanglah yang bekerja untuk mereka. Banyak orang hidup dalam siklus yang disebut rat race. Mereka bekerja, mendapatkan gaji, lalu menggunakan gaji itu untuk membayar tagihan. Setelah itu, mereka akan kembali bekerja untuk membayar tagihan berikutnya. Siklus ini akan terus berulang sepanjang hidup. Tapi, ayah kaya mengajarkan satu hal yang berbeda. Daripada mengejar gaji yang lebih tinggi, bukankah lebih baik kita membangun sistem di mana uang yang kita punya bisa menghasilkan uang yang lain? Inilah yang kemudian disebut sebagai pendapatan pasif. Pelajaran kedua adalah memahami perbedaan antara aset dan liabilitas. Aset adalah sesuatu yang memasukkan uang ke dalam kantong kita. Liabilitas adalah sesuatu yang justru mengeluarkan uang dari kantong kita. Masalahnya, banyak orang yang mengira mereka sedang membeli aset, padahal sebetulnya mereka membeli liabilitas. Contohnya, rumah yang kita tinggali sendiri atau mobil mewah yang saat ini kita punya. Jika kedua tidak menghasilkan pemasukan, mereka hanya menghasilkan biaya perawatan, cicilan, dan pengeluaran. Orang kaya fokus membeli aset seperti properti yang disewakan, investasi, atau bisnis yang menghasilkan uang. Pelajaran ketiga, sekolah tidak mengajarkan bagaimana cara mengelola uang. Sebagian besar sistem pendidikan kita saat ini hanya mengajarkan bagaimana menjadi pekerja yang baik, pekerja yang patuh, bukan menjadi pemilik aset. Karena itu, kita harus mengambil kendali atas pendidikan finansial kita sendiri. Robert Kiyosaki sendiri menyebutkan beberapa kalimat penting, seperti akuntansi, investasi, serta pemahaman hukum dan pajak. Dalam prosesnya, kita pasti akan membuat kesalahan. Namun bagi orang kaya, kesalahan justru menjadi sebuah pelajaran. Kerugian bukanlah akhir, tetapi umpan balik untuk menjadi lebih cerdas secara finansial. Pada akhirnya, Rich Dad Poor Dad mengingatkan kita pada satu hal penting. Bekerja keras saja tidak selalu cukup untuk mendapatkan kebebasan finansial. Yang jauh lebih penting adalah memahami cara uang bekerja dan belajar bagaimana uang bekerja untuk kita. Sekarang pertanyaannya ada pada diri kita sendiri. Apakah kita akan terus bekerja untuk uang atau mulai belajar membuat uang bekerja untuk kita?